Shalom jemaatku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Malam hari ini kembali bersama-sama kita berjumpa dalam ibadah. Oleh sebab itu biar setiap kita menyiapkan hati dan hidup kita untuk sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersuka karena Tuhan Yesus itu baik. Malam hari ini kami mau memperkatakan setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Bahwa setiap kami masuk dalam hadirat-Mu malam ini. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Biar setiap kami umat-Mu terus bersuka di dalam Engkau Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka. Sekali lagi katakan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena sama-sama yuk katakan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Katakan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Amin. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Kami percaya Engkau merubah setiap ratapan kami menjadi tari-tarian. Amin. Dan kami percaya di dalam hadirat-Mu itu ada sukacita. Biar setiap kami menerima sukacita yang baru itu malam ini Tuhan. Sama-sama yuk. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Amin. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Katakan rahmat-Nya. Rahmat-Nya baru bagiku setiap
Tuhan Yesus, malam hari ini kami datang kepadamu. Kami mau katakan kami cinta Engkau Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan kami malam hari ini naik ke atas tahta-Mu. Engkau disukakan Tuhan. Inilah pujian kami. Kami angkat hati kami ke surga malam ini. Makasih Aba. Lingkupi kami dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah pujian dari hatiku. Ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihi-Mu, terangkat dalam hadirat-Mu. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau. Jiwaku merindu menyembah-Mu selalu di dalam kekuatanmu.
dalam hadirat-Mu malam ini ya Tuhan. Sampai kami merasakan bahwa Engkau itu ada bersama dengan kami. Engkau kekuatan kami, Engkau batu karang kami, Yesus. Biar hadirat-Mu melingkupi ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Ku angkat hatiku, amin. Ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Kami mau katakan, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang di dalam Kul Online GBI Rayun 17. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Allah yang baik, terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang begitu manis Tuhan pada malam hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kata per kata daripada-Mu. Bukakanlah Tuhan setiap mata hati kami, telinga kami untuk kami bisa mendengar apa yang mau Engkau sampaikan kepada kami. Ya Roh Kudus, bekerjalah seluas-luasnya kepada diri kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini izinkanlah saya untuk membahas sharing tentang seorang wanita di dalam Alkitab yang bernama Sarai atau Sarah, istri dari Abraham. Mungkin Bapak Ibu, Saudara sekalian sudah sangat familiar dengan kisah hidup perjalanan Abraham. Namun hari ini saya tidak mau membahas tentang Abraham, saya akan membahas tentang istrinya yang bernama Sarai. Siapakah Sarai? Apakah yang dialami Sarai? Dan bagaimana Tuhan membuat perjalanan hidup Sarai menjadi lebih indah. Begini ceritanya dimulai. Di dalam Kejadian 11 ayat 30, dimulai dengan Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Jadi awal mula perkenalan Sarai adalah dia itu adalah seorang yang mandul. Dia tidak mempunyai anak. Dia adalah seorang
pembawa masalah buat Abraham. Dia adalah problem buat Abraham. Lalu ceritanya kemudian berlanjut lagi di dalam Kejadian 12 ayat 10-13, saya bacakan. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu itu ia akan masuk ke Mesir. Berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Jadi pada saat itu terjadi kelaparan di negeri tempat Abraham tinggal, yang mengharuskan Abraham harus pergi ke Mesir. Dan pada saat itu sebelum masuk ke Mesir, Abraham bilang pada istrinya, nanti kalau ada Raja Firaun datang dan ingin mengambil kamu, kamu bilang bahwa kamu itu bukan istriku, tapi kamu itu adikku. Di Mesir, Sarai berusaha dilepaskan oleh Abraham. Ini sepertinya mengkonfirmasi Sarai bahwa dia bukanlah pusat dari janji Tuhan. Bahwa untuk Sarai dia boleh dilepaskan, dia boleh ditinggalkan oleh Abraham saat itu. Dan Abraham akan terus melanjutkan perjalanan hidupnya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan menimpakan tulah di Mesir. Pada saat itu Abraham mau melepaskan Sarai, tapi belum buat Tuhan. Tuhan ambil kembali Sarai, Tuhan lepaskan tulah di Mesir, dan Tuhan bawa kembali Sarai kepada Abraham. Lalu ceritanya berlanjut ketika Abraham berumur 85, di dalam Kejadian 16 ayat 2-3. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya untuk menjadi istrinya. Artinya apa, saudara? Artinya Sarai sampai pada titik dia mulai menyerah. Dia melihat keadaan yang sepertinya tidak ada perubahan di dalam hidupnya. Dia mulai menyerah pada dirinya sendiri. Dia mulai mengambil Hagar dan dia menggantikan dirinya sendiri supaya Abraham bisa terus masuk di dalam janjinya Tuhan. Ada kalanya di dalam hidup kita akan lebih mudah untuk kita menyerah daripada kita harus berjalan selangkah lebih maju. Dan buat Sarai memang ini waktunya yang terbaik untuk dia itu berhenti sampai di sini. Kemudian dari semua kejadian yang terjadi, Tuhan menampakkan dirinya kepada Abram di dalam Kejadian 17 ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, "Jangan lagi engkau menyebut dia Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Tuhan datang dan Tuhan bilang dengan spesifik pada Abraham, "Abraham, aku akan memberikan kamu anak, tapi tidak lewat Hagar, tapi aku akan memberikannya melalui Sarah." Tuhan ganti namanya dari Sarai menjadi Sarah. Tahu nggak saudara apa jawaban dari Abraham? Di ayat 18 Abraham bilang begini sama Tuhan. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Artinya pada saat itu sudah bukan Sarah saja yang menyerah, tapi Abraham pun ikutan menyerah. Abraham melihat jalan buntu yang terlalu berat di hidup Sarah. Pada akhirnya Abraham pun memilih untuk menggantikan dia. Abraham bilang, "Ismail aja Tuhan. I don't need Sarah, saya sudah gak butuh Sarah. Kita bisa move on dan kita bisa lakukan apa yang engkau mau melalui Ismail." Ada kalanya saudara, orang-orang terdekat kita, bahkan orang-orang yang tadinya support kita, orang-orang yang tadinya berdiri bersama-sama kita, mereka melihat kita sudah terlalu lama, terlalu susah untuk berubah, mereka pun akan pergi meninggalkan kita. Tapi hari ini saya mau bilang pada saudara, sekalipun Abraham meninggalkan Sarah, sekalipun Abraham ingin menggantikan Sarah,
Tapi Tuhan berbilang, Tuhan belum mau menggantikan Sarah. Tuhan tetap mau Sarah. Tuhan tetap memilih saudara. Lalu lanjut lagi perjalanan hidup Sarah ketika Abraham sekitar umur 99 tahun. Ketika Abraham sedang duduk di pintu kemah, Tuhan menampakkan diri lagi kepada Abraham di dalam Kejadian 18 ayat 1-2. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Saya lanjutkan di ayat 9. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah, istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Jadi waktu itu Abraham sedang duduk di bawah pohon tarbantin di Mamre. Tuhan menampakkan diri lagi kepada Abraham. Kali ini Tuhan menampakkan diri melalui wujud 3 orang. Yang pertama kali Tuhan datang kepada Abraham, Tuhan tanyakan apa? Di manakah Sarah? Seolah-olah Tuhan itu seperti mau bilang bahwa Tuhan masih ingat sama Sarah. Tuhan masih mencari Sarah. Di manakah Sarah? Di mana saudara? Sarah yang tadinya dia pikir bahwa dia adalah pusat daripada problem, bahwa dia sendiri adalah masalahnya. Abraham tidak dapat mencapai janji Tuhan hanya karena dirinya, dia masalah. Lalu dikonfirmasi lagi ketika di Mesir dia ditinggalkan oleh suaminya. Lalu ketika itu apa yang Sarah pikir buat dia? Dia adalah orang yang dapat digantikan. Bahwa janji Tuhan bukan hanya milik dia. Janji Tuhan itu cuma milik Abraham. Itu yang Sarah pikir. Lalu Sarah mulai menyerah, dia mulai menggantikan dirinya sendiri dengan Hagar. Dia yang ambil Hagar. Dia bilang, "Ambil Hagar, lanjutkanlah hidupmu." Lalu Sarah, yang pada saat itu Abraham pun mulai menyerah pada dirinya. Tapi saudara, sungguh indah Tuhan kita. Apa yang Tuhan pandang kepada Sarah? Tuhan masih mencari Sarah. Di manakah Sarah? Waktu itu Sarah lagi bersembunyi di balik tenda. Waktu mendengar suara Tuhan, dia tertawa di dalam hatinya. Di dalam Kejadian 18 ayat 12. Jadi tertawalah Sarah di dalam hatinya. Katanya, "Akan birahikah aku setelah aku sudah layu? Sedangkan tuanku sudah tua." Sarah memang pada saat itu dia sudah tua dan dia sudah menopause, dia sudah nenek-nenek ya. Dia menganggap dirinya itu memang sudah layu, dia sudah lusuh. Dia menganggap dirinya itu adalah sesuatu yang sudah tidak bisa terpakai lagi. Tuhan, dia bilang, "Tuhan, aku ini impossible Tuhan. Aku sudah gak bisa Tuhan." Tapi Tuhan belum siap untuk buang Sarah. Tuhan masih tanya, "Di manakah Sarah?" Tahu nggak Tuhan, waktu Sarah bilang, "Aku ini sudah layu," jawaban Tuhan apa? Tuhan bilang di Kejadian 18 ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Adakah sesuatu yang mustahil buat Tuhan, saudara? Saudara mungkin boleh berpikir, saya ini sudah layu. Saya sudah tidak baik lagi keadaannya. Saya sudah kering rohaninya. Saya sudah entah ada di mana. Tapi Tuhan bilang, sekalipun kamu sudah layu, kamu lihat dirimu bahwa kamu impossible. Tapi Tuhan mau bilang hari ini bahwa Tuhan masih mencari kamu. Tidak ada satupun yang mustahil buat Tuhan. Akhirnya saudara, setahun kemudian benar seperti apa yang difirmankan Tuhan. Sarah akhirnya melahirkan anak laki-laki yang dinamakan Ishak. Saya mau tunjukkan satu ayat yang begitu manis sekali yang Tuhan buat kepada Sarah. Di dalam Kejadian 21 ayat 1-2 berkata seperti ini. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukannya kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah
Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Lalu di ayat 6, berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Luar biasa saudara, Tuhan bukan cuma mau buat Abraham tertawa, tapi Tuhan juga mau buat Sarah ketawa. Tuhan bilang janjinya bukan cuma buat Abraham, tapi janjinya juga ada buat Sarah. Mungkin saudara sering banget mendengar tentang janji Tuhan untuk Abraham, di mana Abraham dikatakan sebagai bapa orang beriman, di mana Abraham sangat diberkati Tuhan. Nama Abraham terus sekali ada di dalam Alkitab. Tapi bagaimana dengan Sarai? Sarah di dalam kehidupannya sebagai istri, ketika dia menemani Abraham, dia melewati banyak musim dalam kehidupan Abraham. Tuhan juga gak pernah lupa sama Sarah. Tuhan tetap lihat Sarah. Tuhan lakukan semuanya kepada Abraham, Tuhan lakukan juga kepada Sarah. Tuhan pertama kali memperkenalkan Sarah sebagai seorang yang mandul. Bukan karena Tuhan jahat, tapi Tuhan mau bilang bahwa sekalipun orang yang tidak punya pengharapan, sekalipun orang yang mandul, orang yang tidak bisa punya anak, Tuhan akan buat keajaiban terjadi dalam hidupnya. Saudara, inilah yang Sarah pikirkan tentang dirinya selama ini. Dia diperkenalkan sebagai seorang yang mandul, dia tidak punya anak. Sarah hanya berpikir bahwa dia adalah problem, dia adalah masalah. Lalu dikonfirmasi ketika di Mesir dia dibuang, dia ditinggalkan. Kemudian Sarah mulai menyerah. Sarah pikir dia itu dapat tergantikan dengan adanya Hagar. Sarah mulai menggantikan dirinya sendiri. Lalu waktu itu Abraham pun sudah mulai menyerah pada Sarah. Waktu Tuhan cari Sarah, Tuhan ketemu Abraham, Tuhan cari Sarah, di mana Sarah? Hari ini apapun yang saudara sedang alami, saudara sedang pikirkan, saudara mungkin mau berpikir untuk saudara berhenti di step ini. Saudara mau berpikir untuk saudara stop, aku menyerah dan aku mengangkat tangan, Tuhan, aku udah gak mau lagi. Tapi hari ini Tuhan mau bilang sama saudara, siapa yang bilang kamu itu problem? Siapa yang bilang kamu itu bisa ditinggalkan? Siapa yang bilang kamu mau menyerah? Kamu gak ingat waktu Abraham tinggalkan kamu di Mesir? Aku yang bawa kamu kembali. Karena apa? Karena aku masih mau kamu, Sarah. Sama seperti apa yang hari ini Tuhan mau sampaikan. Tuhan masih mau saudara. Apapun yang saudara alami, mungkin hari ini saudara mau bilang bahwa saudara sudah layu, saudara sudah ada di chapter kehidupan yang berbeda. Tapi Tuhan tetap melihat saudara begitu indahnya. Cerita Sarah ini sungguh sangat mirip dengan kisah perjalanan hidup saya. Saya mau menyaksikan sedikit dari pengalaman hidup saya. Jadi di tahun 2005-2006, saya itu pernah ditantang oleh pemimpin rohani saya pada saat itu. Saya diberikan selembar kertas, saya diminta untuk menuliskan apa yang saya rindukan untuk saya dipakai oleh Tuhan. Tuhan itu berjanji apa sama saya. Pada saat saya ditanya begitu, saya nggak bisa jawab dan saya bilang saya akan doakan dulu. Dan saya mulai menggali apa sih yang jadi janji Tuhan buat hidup saya. Oke, saya mulai dengan saya bisa bermain gitar sedikit demi sedikit. Saya coba bermain gitar, saya coba memimpin satu komsel, saya coba untuk mencari semua lagu, saya coba belajar kunci-kunci gitar, nada-nada dasar dan lain sebagainya. Tapi saya tetap merasa Tuhan bukan memakai saya di sini, bukan yang di sini nih. Lalu teman saya mengajak saya untuk melayani anak-anak kecil pada waktu itu. Setiap seminggu sekali kami datang ke anak-anak yang kurang mampu. Kami di sana membagi-bagikan makanan
Kami mengajar di sana, kami mengajarkan mereka untuk baca, untuk tulis, kami mengenalkan firman Tuhan kepada mereka. Di situ timbul perasaan saya mulai enjoy dengan kehidupan ini. Saya mulai mengasihani anak-anak ini. Lalu saya bertanya sama Tuhan, apakah di sini Tuhan mau pakai saya? Tapi tetap saya nggak menemukan jawaban Tuhan. Saya nggak merasa Tuhan bilang iya di sini. Lalu singkat cerita, suatu malam saya ditelepon oleh teman saya. Ada kejadian yang sangat penting waktu itu. Teman saya punya teman, seorang wanita. Jadi pada saat itu dia mencoba untuk membunuh dirinya di rumahnya. Dia mencoba menyayat pergelangan tangannya. Dan saat itu tanpa berpikir panjang saya langsung lari sama teman saya ke rumahnya dan kami bawa temannya itu, wanita itu ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, waktu duduk di depan menunggu, saya berkata sendiri sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan kok semudah itu ya orang mau bunuh diri? Apa ya yang terjadi sama wanita ini? Apa yang membuat dia mau mengakhiri hidupnya begitu aja dengan gampangnya? Apa yang dia pikirkan? Dan saat itu juga saya tahu bahwa Tuhan bilang, mau nggak kamu kalau aku pakai untuk memulihkan wanita? Mau nggak kamu kalau aku pakai di dalam kegerakan wanita? Dan saat itu waktu duduk saya bilang, oh tanpa berpikir panjang saya mau Tuhan. Lalu akhirnya singkat cerita saya bisa membawa kertas saya tuliskan semua mimpi dan keinginan saya bawa kepada pemimpin saya dan saat itu saya didoakan dan saya diurapi. Lalu berjalan seiringnya waktu, saya kemudian pulang ke Lampung. Setelah itu di tahun 2010 saya menikah. Puji Tuhan saya dikaruniai seorang suami yang baik, lalu saya dikaruniai anak. Dan saya begitu menikmati keadaan saya pada waktu itu. Saya menjadi ibu yang baik, menjadi ibu rumah tangga, seorang istri, dan lain sebagainya. Saya lupa akan janji Tuhan pada waktu itu. Lalu singkat cerita, di tahun 2018, pada saat itu di aula gereja, saya nggak tahu gimana ceritanya, gimana caranya. Saya bisa duduk di aula gereja bersama teman-teman yang lain, wanita-wanita yang lain. Jadi saat itu Ibu Rita, Ibu Gembala kita, ingin mengadakan satu perkumpulan yang ingin membangkitkan jiwa-jiwa wanita muda di Lampung. Luar biasa saudara, saya itu sudah lupa sama janjinya Tuhan di tahun 2005 pada waktu itu. Pada saat itu sekitar 12 tahun yang lalu saya sudah lupa. Tapi Tuhan ingat loh sama saya. Tuhan itu seolah-olah masih mencari saya. Kalau ada kegerakan wanita, Tuhan masih ingat waktu itu saya pernah berjanji pada anak ini, saya akan buat kamu untuk memulihkan banyak wanita. Singkat cerita sesampainya di rumah saya duduk dan saya merenung. Saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, kok bisa ya? Saya merasa diri saya pada saat itu sama seperti Sarah. Saya merasa saya sudah layu. Bahkan saya merasa bahwa kehidupan rohani saya sedang tidak baik-baik saja. Saya sedang merasa bahwa ini bukan waktu yang tepat Tuhan, chapter hidup saya itu udah berubah. Tapi waktu saya baca lagi ayat ini, waktu Tuhan bilang, di mana Sarah? Itu seperti Tuhan tanya sama saya, di mana kamu? Saya masih mau cari kamu. Walaupun kamu udah siap buang mimpimu, tapi aku belum siap buang mimpimu. Walaupun kamu bilang, kamu sudah layu, kamu sudah lusuh, tapi aku masih melihat kamu berharga di mataku. Saudara, saya menceritakan ini, menyaksikan ini, bukan saya mau terlihat hebat, bukan saya mau terlihat saya keren atau dan lain sebagainya. Tapi saya mau menyaksikan ini, saya mau bilang sama saudara, bahwa saat itu tangan saya tidak cukup kuat untuk memegang janji Tuhan. Tapi tangan Tuhanlah yang kuat sekali memegang saya. Tuhan yang membawa saya ke tempat di mana Tuhan mau saya berada.
Saya nggak tahu apa yang hari ini saudara alami. Apakah saudara sedang berada di titik rendah saudara? Atau saudara sedang baru saja saudara mau buang mimpi saudara? Atau saudara berpikir bahwa ini jalan buntu yang terlalu besar yang aku nggak bisa keluar dari sini Tuhan. Hari ini saya mau bilang bahwa sama seperti Sarah, Tuhan masih mau buat jalan buat saudara. Saudara merasa saudara orang yang dapat digantikan, Tuhan mau bilang, tidak, engkau tidak akan kubuang, engkau tetap akan kupegang. Tuhan masih lihat Sarah, Tuhan juga masih lihat saudara. Apapun keadaan saudara hari ini, the Lord remembers. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik untuk firman-Mu malam hari ini. Engkau begitu baik. Hanya Engkau yang sanggup memegang tangan kami. Ampuni kami Tuhan yang hari-hari ini kami mulai menyerah. Kami yang lelah menanti janji-Mu. Kami yang merasa diri kami bukanlah pusat dari janji-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Dan hari ini peganglah tangan kami terus. Bawa kami ke tempat di mana Engkau mau kami berada. Bahwa di tengah-tengah keadaan kami saat ini, aku berdoa ada hati yang bangkit. Ada hati yang mau berjalan maju selangkah lagi. Bahkan ada pengharapan yang baru. Karena kami tahu Engkau yang mengingat kami. In Jesus' name we pray. Amen. Baiklah Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui 3 cara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer pada nomor rekening yang tertera pada layar. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara bisa men-scan QR Code yang tertera pada layar. Atau yang ketiga, Bapak Ibu Saudara bisa memasukkannya ke dalam amplop dan memasukkannya ke dalam kotak yang disediakan di Gereja Malahayati. Sebentar lagi kita akan menutup ibadah kita. Pada malam hari ini, mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat malam hari ini. Kami berterima kasih buat hari yang Kau jadikan indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh memberikan persembahan. Biarlah kami memberikan persembahan ini dengan sukacita ya Bapa. Biarlah semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menyertai kami kemanapun kami pergi. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Menjemput kami di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.